Masih tentang kecemburuan Agni, wanita itu pada akhirnya kesal sendiri. Untuk apa juga dia bertanya, jelas saja jawabannya akan membuat kecewa. Fakta bahwa Justin adalah duda benar-benar sulit dibantah, belum lagi fakta lainnya terkait Justin yang merupakan seorang penjelajah wanita. Pagi ini Agni bangun lebih dulu, dia memandangi wajah lelap Justin yang tertidur di sampingnya. Sang suami dapat setenang itu, sementara dirinya uring-uringan tidak jelas padahal sudah Justin jelaskan bahwa Agni adalah pemilik sesungguhnya. Tenang, Agni. Yang penting sekarang dia milikmu. Dia bermonolog seraya memandangi wajah Justin. Jika ditanya seberapa cinta dia pada Justin, sepertinya dia akan menjawab sangat-sangat cinta. Mungkin karena Justin adalah pria pertama yang hadir dalam hidupnya, jadi wajar saja ketika sudah menyematkan perasaan Agni seakan porak-poranda oleh pemilik bibir seksi itu. Perlahan dia melangkah, turun dari tempat tidur sangat hati-hati lantaran khawatir mengganggu tidur Justin. Dia terbiasa bangun pagi, jadi sekalipun tidur larut tetap saja mata Agni akan terbuka dengan sendirinya kala matahari mulai meninggi. Tubuhnya yang polos berjalan perlahan untuk segera membersihkan diri. Semenjak satu atap bersama Justin, pakaian seakan tidak begitu berguna bagi Agni. Ya, suaminya seolah tidak membutuhkan sehelai benang pun, Justin lebih suka istrinya tidak mengenakan apa-apa. Leganya. Sudah lama Agni tidak merasakan hidup tenang seperti ini. Air hangat dibatuk dengan busa yang memanjakan setiap inci tubuhnya membuat tulang Agni seakan dimanjakan, bergelut bersama Justin semalam cukup membuat tubuh Agni kaku semua. Walau seharusnya sudah terbiasa, akan tetapi setelah menikah memang Justin semakin menggila. Dia memejamkan mata sembari menikmati bagaimana rasanya menjadi ratu kerajaan yang sesungguhnya. Agni kembali teringat akan mimpi tidak masuk akal beberapa waktu lalu, kali ini semua seakan menjadi kenyataan dengan Justin sebagai rajanya. Beberapa menit dia merasakan kenyamanan, hingga mata Agni sontak terbuka kala dia merasakan riak air yang disebabkan seseorang ikut bergabung ke dalam batuk tersebut. Sudah bangun? Agni was-was kala melihat sang suami turut bergabung di hadapannya. Pipi Agni bersemu merah dan dia berpura-pura terlihat santai, padahal dia berdesir setiap melihat pemandangan semacam ini secara langsung. Kenapa tidak membangunkanku? Tanya Justin kemudian menarik tubuh Agni agar lebih dekat. Dalam keadaan seperti ini, Agni kian was-was dan merasa tujuan Justin bukan hanya untuk mandi, melainkan yang lain. Tidak tega, jawab Agni seadanya. Dia memang merasa Justin butuh istirahat hingga memilih membiarkan sang suami terlelap lebih lama. Oh iya? Tidak tega atau takut mandinya diganggu? Justin menarik sudut bibir, dia akan kembali menggoda sang istri karena memang Agni benar-benar semudah itu salah tingkah. Hanya diajak bicara sembari diperhatikan begitu lekat dia akan mengalihkan pandangan. Entah kapan agar Agni tidak persis pasangan baru begitu di hadapan Justin. Seakan paham apa yang ada dalam pikiran istrinya, Justin berhasil membuat Agni bingung hendak menjawab apa. Bukan begitu, aku tidak pernah merasa diganggu. Jelas Agni tanpa diminta. Padahal sebenarnya memang dia sangat khawatir diganggu karena biasanya mandi bersama Justin akan lebih lama dari waktu yang seharusnya. Benarkah? Iya. Pijat pundakku kalau begitu, aku pegal-pegal, udara di sini tidak nyaman, ucapnya kemudian membelakangi Agni seakan benar-benar membutuhkan tenaga sang istri untuk memijatnya. Begini, terlalu pelan, tenagamu mana? Sebenarnya bukan tidak bertenaga, akan tetapi tangannya bingung kala baru menyentuh bahu Justin. Lagi pula aneh sekali minta dipijat di saat mandi, biasanya suami akan minta dipijat sebelum tidur, pikir Agni. Iya begitu,
naik sedikit sampai leher. Titah Justin yang kini juga betah dengan pijatan Agni, tidak dapat dipungkiri dia memang menginginkannya karena tubuh pria itu merasakan pegal-pegal sejak kemarin. Semakin lama Justin semakin banyak mau, awalnya minta pijat biasa lama-kelamaan justru berubah menjadi ke arah yang iya-iya. Apalagi, ketika pria itu bersandar hingga tubuhnya dan Agni menempel tak berjarak. Agni menggigit bibir bawahnya kala merasakan bagian dadanya dihimpit Justin entah bagaimana nasibnya. Hendak protes dia bingung, namun jika tidak begitu tubuh Justin terlalu berat bahkan merasa punggungnya sedikit sakit. Agni, panggil Justin di saat dirinya tengah bersandar di tubuh sang istri. Iya, kenapa? Ukuranmu berapa? Kenapa tidak berasa? Ceka, udah sana. Itu bertanya atau menghina sebenarnya? Kesal Agni mendorong tubuh pria itu namun sama sekali tidak bergerak. Jelas saja karena suaminya terlalu gagah untuk Agni yang kurus begitu. Haha, aku cuma bertanya, padahal aku sudah usaha. Tapi kenapa masih kecil ya? Ucap Justin sekenanya kemudian berbalik dan hendak memastikan ukurannya. Sontak Agni menutupi bagian dadanya dengan kedua telapak tangan seraya mendelik tajam. Coba lihat, aku hanya memastikan. Justin menyingkirkan kedua tangan Agni agar dia puas memandanginya. Selekat itu dia menatap sembari sesekali menatap wajah sang istri yang pasrah menuruti kehendaknya. Sudah belum? Justin tampak berpikir keras sebelum menjawab, hingga dia menarik sudut bibir dan hal itu berhasil membuat Agni berdecak lantaran sebal menahan malu. Masih sama, padahal sudah 1 bulan. Besok-besok minum susu ya? Justin hanya bercanda, sebenarnya sama sekali tidak masalah. Akan tetapi, ekspresi Agni membuat Justin semakin suka hingga dia mencari sejuta cara untuk membuat sang istri kesal padanya. Ya sudah, operasi saja. Minta uangnya tapi, aku tidak mampu kalau harus bayar sendiri. Haha, bercanda, sayang. Nanti juga membesar kalau sudah punya anak. Awalnya Agni ingin marah, akan tetapi mendengar ungkapan Justin terkait anak entah kenapa dia seakan luluh begitu saja. 2 minggu yang Kevin berikan, faktanya Justin menunda kepulangannya hingga 27 hari. Benar-benar seenaknya, pada dasarnya baik Kevin maupun Justin sama saja. Ya, sama-sama kerap membuat aturan sendiri dan tidak peduli peraturan yang telah diciptakan sebelumnya. Kedatangan mereka disambut baik oleh Kenny, sebenarnya terpaksa lantaran Kevin ingin memastikan mereka baik-baik saja. Hendak meminta Bastian, pria berlemak itu sibuk karena harus mengantar Hayla, maka untuk hari ini terpaksa Kenny yang kena imbasnya. Koperku satu lagi. Dia melirik salah satu koper yang masih tertinggal di sampingnya. Seakan Kenny benar-benar sopir untuknya, wajah Kenny sontak berubah masam lantaran Justin semakin semena-mena. Ceka, bawa sendiri. Kau pikir aku supirmu? Ikhlas tidak? Kenny menghela napas perlahan, tampaknya setelah menikah Justin balas dendam. Memang dahulu Justin juga kerap kali direpotkan, akan tetapi setelah memiliki kesempatan Justin sepertinya sengaja membuat darah Kenny naik. Jangan bercanda, aku menjemput kalian karena Evan yang meminta. Tugasku hanya sebatas jemput, bukan angkat barang juga. Protes Kenny tidak terima, sedikit tidak sadar diri sebenarnya karena dahulu Kenny lebih merepotkan dari Justin. Kali ini saja, pinggangku sedikit sakit. Kau pahamlah, bisik Justin dan itu benar-benar membuat Kenny naik pitam. Pria itu hanya bisa terdiam kala sahabatnya itu masuk ke dalam mobil layaknya tuan muda di negeri ini. Sementara di dalam mobil, sembari menunggu Kenny memasukkan koper keduanya.
Agni tengah merasa bersalah dan menoleh sesekali demi memastikan keadaan Kenny. Sungguh tidak pernah dia duga jika Justin akan bersikap seperti itu. "Kamu lihat apa? Kak Ken, kasihan. Kenapa disuruh-suruh begitu?" Netra Agni menuntut penjelasan. Dia sedikit tidak suka dengan sikap Justin kali ini. "Tugas dia," jawab Justin singkat, dan sama sekali Agni tidak setuju karena di mata dia Kenny bukan kacung yang bisa diperintah seenaknya. "Tugas dia apanya? Kalian berteman, dan kita bukan majikan," bisik Agni seraya mencubit pelan lengan Justin, berharap sekali suaminya ini tidak berbuat seenaknya sendiri. "Sayang, kamu tidak tahu saja bagaimana kejamnya dia sewaktu aku menjadi supir pribadinya setelah menikah, belum lagi sewaktu menemani dia meminta restu ke rumah calon mertuanya," ucap Justin kembali mengungkit jika perjuangannya untuk Kenny juga tidak main-main. Keduanya sama saja dan Agni hanya melihat dari satu sisi saja, tanpa dia ketahui jika Kenny tidak jauh beda. "Dengarkan baik-baik, suamimu ini bahkan pernah dia tinggal di jalan raya sendirian dan dia pakai mobilku demi menjemput calon istrinya. Tidak hanya itu, sewaktu dia menikah aku harus menghabiskan waktu 6 jam jadi supir tanpa dia gaji sama sekali," lanjut Justin menceritakan bagaimana penderitaannya ketika Kenny menikah. Tidak hanya merepotkan tapi juga kerap kali membuat Justin di posisi sulit. Di tengah pembicaraan serius mereka, Kenny masuk dan menutup pintu dengan tenaga dalam hingga Agni sedikit bergetar. Dia yang memang selalu merasa tidak enak pada orang lain sontak bingung dan khawatir sebenarnya Kenny marah karena kehadirannya. "Kak Ken, maaf jika merepotkan. Kalau lelah aku saja yang bawa mobil, Kak Ken duduk di sini." "Heh, tidak bisa, Ken jalan." Jelas saja Justin tidak terima. Mana mungkin dia rela sang istri mengemudikan mobil sementara Kenny duduk di belakang. Sungguh hal semacam itu tidak akan terjadi hingga akhir hayat nanti. "Agni bisa? Bis. Ken, kau mau mati?" tanya Justin menatap tajam Kenny dan membuat pria itu menghela napas kasar. Baru saja dia hendak meminta Agni tukar posisi, tapi pria itu sudah menabuh genderang perang lebih dulu. "Aku cuma tanya, Justin. Istrimu saja punya belas kasihan padaku, kenapa kau tidak sama sekali?" "Belas kasihan," kata dia. Justin berdecih mendengarnya. Padahal, Kenny sejak awal berusaha menikahi Sonya sudah merepotkan, berbeda jauh dengan dirinya yang hanya butuh bantuan untuk dijemput ketika di bandara. Dia hanya basa-basi, "Seharusnya kau paham." "Sudah jalan sana," titah Justin kembali bersikap seakan dia majikannya. Fakta bahwa hadirnya seorang istri membuat mereka seolah raja benar terjadi. Kenny melaju dengan kecepatan sedang, sebenarnya ingin sekali dia melaju secepat kilat. Akan tetapi, bentakan Justin yang memintanya untuk pelan-pelan membuat Kenny mengalah, mungkin khawatir istrinya merasa tidak nyaman. Selama perjalanan dia harus terbiasa dan pura-pura tidak melihat bagaimana Justin yang tidak punya malu itu bahkan berciuman panas di belakang Kenny. Ya, memang sebenarnya hal semacam itu sudah biasa, akan tetapi untuk kali ini sedikit menyiksa lantaran Sonya sedang tidak suka melayaninya. Jika di depan Kenny tengah panas dan berusaha pura-pura tidak melihat apa yang Justin lakukan, di belakang kini Agni tengah berusaha menahan dada Justin yang kembali hendak menghimpitnya, demi apapun rasanya menyebalkan sekali. "Jangan di sini, aku malu," pinta Agni dengan suara pelan, khawatir jika penolakannya akan Kenny dan membuat suaminya malu. "Malu? Anggap saja hanya kita berdua," dia juga memaklumi. "Tetap saja malu, nanti kan bisa. Jangan disin." Ciit. Dalam hitungan detik, bibir keduanya kembali bersatu lantaran Kenny yang tiba-tiba menginjak rem dan hal itu di luar dugaan Agni. Sebuah kesalahan yang sama sekali tidak membuat Justin marah.
dia suka sementara Agni hanya bisa diam dengan mata yang kini membola. Astaga, maaf sekali, Justin. Manusia itu kurang waras. Sen ke kanan belok ke kiri, tolol. Umpat Kenny hampir saja menabrak pengendara lainnya. Dia menoleh dan berdecak kesal kala melihat posisi mereka justru masih seperti tadi. Tidak masalah, Ken. Kami baik-baik saja, jawab Justin yang kemudian sama sekali tidak Kenny pedulikan lagi. Jelas saja tidak masalah karena tragedi itu membuat Justin semakin erat bersama istrinya. Baik-baik saja dengkulmu, menyesal aku mengkhawatirkan mereka. Pulanglah, terima kasih sampaikan pada Evan. Aku masuk besok pagi, hari ini masih lelah. Lihatlah, betapa mulianya akhlak seorang Justin. Kenny sudah susah payah mengangkat koper hingga ke unit apartemen sahabatnya itu. Bukannya ditawari minum ataupun istirahat walau sejenak, Justin justru memintanya untuk pergi segera. Setidaknya minum, Justin. Etikamu mana? Tidak ingin perdebatan itu berlangsung lama, Agni menjadi penengah dan segera berlalu ke dapur untuk menyediakan minum untuk Kenny. Dia terpaksa turun tangan karena memang jika menunggu Justin dan Kenny damai, sama sekali tidak akan ada habisnya. Susu ya, Agni? Tidak ada susu, kau tahu kami pergi berapa lama, Kenny? Ini adalah alasan kenapa Justin malas, biasanya seorang Kenny akan begini. Konsep hidup dikasih hati minta jantung sudah melekat dalam diri pria berdarah campuran itu. Aku bercanda, kau sensitif sekali. Istrimu saja santai, ada masalah apa denganmu, Justin? Justin memang sedikit aneh, biasanya dia memang pemarah. Akan tetapi, setelah menikah dia lebih pemarah lagi, bahkan Kenny tidak bisa berucap seenaknya seperti dulu. Entah karena Justin sudah memiliki dunia baru, atau memang ada sesuatu yang salah dalam diri Justin, entahlah. Nampaknya, Kenny harus mencari tahu lebih jelas terkait sahabatnya ini. Entahlah, aku sedikit emosi akhir-akhir ini, jawab Justin kemudian duduk di sofa empuk itu. Dari sorot matanya dia akan membicarakan hal serius pada Kenny. Pria itu mengusap wajahnya kasar kemudian menghela napas perlahan, ada sesuatu yang benar-benar mengganggu batinnya setelah bulan madu. Kau kenapa sebenarnya? Ada masalah? Arga mengusikku. Justin mulai angkat bicara, Kenny sontak membeliak kala kembali mendengar nama keramat itu. Tidak pernah dia duga jika kehidupan Justin yang mulai damai dan sejahtera kembali dikacaukan oleh pria yang dahulu sempat menjadi duri dalam pernikahannya. Arga? Arga mana yang kau maksud? Apa Arga yang waktu itu? Tanya Kenny memastikan dan dia memang butuh penjelasan secara khusus agar tidak salah paham. Ceka, memangnya Arga ada berapa? Kau jangan membuat suasana hatiku semakin buruk, Ken. Mantan mertua F. Itu Agra. Sentak Justin tertahan karena dia tidak ingin sang istri ampai mendengar pembicaraan mereka ini. Oh iya lupa. Jadi benar Arga yang merebut Vanya darimu? Wah mau apa lagi dia? Entahlah, kenapa aku harus kembali melihat wajah bajingan itu, gerutu Justin kemudian memejamkan matanya, sebenarnya dia juga bingung sendiri kenapa harus dipertemukan dengan pria itu lagi. Kapan dan di mana kau bertemu dengannya, Jas? Sudah lama, ketika aku mengambil barang-barang istriku. Dan kau tahu, Arga adalah putra dari Sigit, tua bangka yang menjual istriku pada Edward. Penjelasan Justin membuat mata Kenny membola, demi apapun ini adalah fakta yang cukup membuat tenggorokannya kering dan harus segera disegarkan. Akan tetapi, sepertinya Agni masih cukup lama. Ini gila. Jadi Agni ada hubungan keluarga dengan pengecut itu?
Justin mengangguk, lagi dan lagi Kenny terpaku. Dia yang mengetahui bagaimana sakitnya di posisi Justin kala itu hanya bisa menggeleng pelan begitu mengetahui Agni memiliki hubungan dengan musuh besar Justin. Ya, mau tidak mau itu fakta. Sigit adalah adik kandung orang tua istriku, cih lucu sekali. Berarti dendammu sudah terbalaskan, Justin. Beberapa tahun lalu, Justin pernah bersumpah akan membuat keluarga Arga menanggung akibat perbuatannya. Jika bukan ibu Arga, maka adik perempuannya, tidak peduli kandung ataupun bukan yang jelas niat Justin untuk menghancurkannya sudah tertanam sejak lama. Dendam apanya, Ken? Kau lupa sumpahmu waktu itu? Sewaktu Arga merebut istrimu? Demi Tuhan, ibu atau adik perempuannya harus membayar semua dosa yang dia berikan padaku. Terbayang jelas di kepala Justin, dia menatap Kenny yang tampak memancing ingatannya. Memang benar dia berkata demikian di hadapan Kenny dan juga Evan. Kalimat itu dia utarakan setelah Vanya memilih pergi dari Justin bersama Arga. Sudah ingat? Lupa. Justin menarik napas dalam-dalam dan dia tidak ingin membuat Kenny kembali mengusiknya hingga menimbulkan rasa bersalah. Karena pada faktanya, Justin memang menghancurkan Agni bahkan membuat wanita itu kehilangan mahkota dengan cara curang semacam itu. Hadah. Mana mungkin orang sepertimu bisa lupa, coba ingat-ingat lagi. Lupakan, Ken. Aku benar-benar gila sepertinya. Pembicaraan mereka terhenti kala Agni mendekat dan memberikan minuman panas untuk keduanya. Paham jika sang suami sedang kurang fit, hingga Agni rela berkorban sedikit waktu untuk menyediakan teh panas itu. Justin menatap wajah sang istri yang tampak serius kemudian tersenyum ke arah Kenny sembari mempersilahkan pria itu meminumnya. Lebih menyebalkannya lagi, Kenny justru membalas dan memuji teh yang Agni buat. Justin yang sejak tadi memang panas hanya membuang napas kasar dan meminta istrinya segera berlalu. Tunggu di kamar, awas saja kamu, bisik Justin namun tidak begitu Agni pedulikan. Dia segera berlari dan meninggalkan kedua pria itu. Manisnya pas. Sonya harus belajar dari Agni. Kau mau aku bunuh pakai tangan kanan atau tangan kiri, Kenny? Tanya Justin spontan dan hal itu membuat Kenny hampir tersedak teh panas yang cukup untuk menghangatkan tubuhnya. Kau kenapa lagi? Aku salah apa memangnya? Salah apa? Kau senyum-senyum pada istriku. Mau kuadukan Sonya? Astaga! Aku hanya membalas senyuman istrimu. Lagi pula itu wajar, kecuali jika aku mencium bibirnya baru kau boleh marah. Kenny. Teriakan kali ini berhasil membuat Kenny memilih lari, teh panas yang Agni sediakan untuknya dia paksa masuk bahkan lidahnya mungkin terbakar. Wajah masam Justin mengerikan hingga membuat Kenny segera menyelamatkan diri, kita lanjutkan saja kapan-kapan. Tenangkan pikiranmu, aku akan sampaikan pada Evan. Berak. Suara pintu ditutup dengan tenaga dalam, jika Justin sudah marah biasanya Kenny memang akan setakut itu. Sejak dahulu memang demikian, bahkan bisa dikatakan Justin adalah pelindung utama untuk mereka. Jadi, wajar saja jika Kenny lari terbirit-birit jika tanduk Justin sudah keluar. Ya Tuhan, kenapa makhluk seperti dia dibiarkan hidup?